Suara saya bisa didengar? Suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Ya Pak, monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan pengembangan BUMDes yang saya hormati, kita akan berlanjut membahas perencanaan bisnis atau proposal usaha atau biasa disebut business plan. Sekali lagi Bapak Ibu, karena setelah ini nanti ada penugasan, Bapak Ibu diwajibkan untuk menyusun business plan dan sesuai analisa dari beberapa BUMDes, kelemahan BUMDes itu memang belum memiliki business plan. Maka mohon dengan sangat, mari kita cermati bersama-sama apa yang saya sampaikan nanti, dan kita akan memandu bagaimana menyusun business plan itu secara pelan dan terencana baik. Walaupun saya akui bahwa yang saya sampaikan ini masih terlalu sederhana, belum terlalu detail, agar bisa menyesuaikan dengan secara umum rata-rata kemampuan dari pengurus BUMDes. Nah, sekali lagi bahwa ini nanti menjadi penugasan, maka mohon dengan sangat disiapkan peralatan tulis maupun hal-hal yang mungkin nanti belum bisa dipahami, bisa diskusikan bersama. Maaf Bapak Ibu agak lemot. Bapak Ibu, yang akan kita sampaikan ini adalah rencana usaha BUMDes atau business plan, tetapi yang berbasis pasar. Kan banyak business plan ini mungkin berbasis pasar, ada berbasis potensi maupun berbasis lain. Tapi yang kita fokuskan ini nanti berbasis pasar. Bukan berarti kita mengabaikan aspek-aspek yang lain, tetapi basis pasar ini nanti akan memperoleh nilai tinggi. Ini kita berikan nilai 40%. Ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita pahami bersama, business plan itu merupakan penelitian kegiatan BUMDes, baik kondisi sekarang dan kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang. Jadi penggambaran kita itu sekarang seperti apa dan masa datang yang akan menjadi seperti apa. Ya, sekali lagi saya ulang, ini penelitian atau gagasan, ini kondisi sekarang seperti apa, masa datang yang akan seperti apa. Yang kedua, ini merupakan kegiatan menyusun kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi hasil yang akan kita inginkan ini kita susun secara rapi, tertata, berupa kegiatan-kegiatan. Nah, selanjutnya disusun agar hasil usaha nanti mendekati kenyataan, bukan hanya khayalan. Sekali lagi, penyusunan itu tujuannya apa? Untuk mendekati kenyataan. Ya, semua perencanaan itu diharapkan sesuai dengan kenyataan atau prediksi perencanaan itu. Nah, selanjutnya sebagai pedoman penciptaan usaha atau blueprintnya. Nah, kebanyakan BUMDes mangkrak atau usaha BUMDes itu tidak bisa jalan karena tidak ada blueprint yang jelas, tidak ada pedoman penciptaan usaha yang jelas, tidak ada bisnis plan-nya. Nah, pertimbangan dalam menyusun bisnis plan ada berapa? Satu, hasil dari analisa potensi dan studi kelayakan sesuai yang kita sampaikan di depan. Pertimbangan pertama adalah hasil analisa potensi dan studi kelayakan yang saya jelaskan pada materi yang sebelumnya. Pedomannya harus itu. Yang kedua, kita lihat sumber daya alamnya. Yang ketiga, sumber daya manusianya di desa itu yang memungkinkan nanti akan diserahkan untuk bisa mengurusi. Kita juga melihat
pasarnya ada enggak, karena banyak usaha BUMDes yang menggebu-gebu akan dilaksanakan, tetapi ternyata pasarnya tidak ada. Nah, terus perlu juga pertimbangan, perencanaan kita mungkin baik, mungkin bagus, pasarnya bagus, tapi tidak punya modal, sama saja. Maka perlu ini menjadi pertimbangan khusus finansial atau modalnya dari mana. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mengapa perlu business plan? Ini menjadi peta jalan untuk menunjukkan arah atau roadmap-nya usaha. Saya ulang, ini menjadi peta jalan, petunjuk arah atau roadmap usaha yang akan kita buka. Ibarat kita akan menuju ke kota Wonosari, kita bingung, maka kita buka map. Nah, peta jalannya di situ. Ini menjadi fungsi dari business plan. Yang kedua, jika sudah ada business plan yang baik, maka kita akan lebih siap menjalankan usaha. Saya ulang, jika kita memiliki business plan yang baik, maka kita akan lebih siap untuk menjalankan usaha. Karena sudah ada pemetaan potensi, sudah ada prediksi berupa analisa. Sudah ada analisa usahanya, sudah ada kemungkinan yang akan terjadi, dan kita sudah mengetahui juga hambatan-hambatan apa yang nanti akan dihadapi oleh BUMDes. Yang ketiga, dalam business plan itu sudah pasti disiapkan cara penanganan hambatan, karena tidak ada pelaksanaan unit usaha itu yang tanpa hambatan, tidak ada, hampir tidak ada. Maka hambatan ini harus benar-benar dicatat baik-baik dan bagaimana cara penanganannya. Selanjutnya, usaha akan memiliki tujuan yang jelas, baik visi, misi, target ini jelas, sehingga nanti akan ditemukan juga target tiap tahun menguntungkan berapa, ini sudah jelas di dalam business plan itu. Selanjutnya, memiliki strategi yang jelas untuk mencapai tujuan. Nah, satu contoh, jika kita akan membuka suatu unit usaha berupa usaha dagang, nah, kita harus memiliki strategi pasar, kita harus memiliki strategi memasarkan, kita harus memiliki strategi mempacking. Packagingnya harus benar-benar baik agar bisa menarik pelanggan. Ini merupakan salah satu strategi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga harus mengerti kebutuhan tentang apa dan siapa saja pihak yang perlu dilibatkan. Nah, apa yang akan dikerjakan, siapa yang dilibatkan, dan mungkin kerjasama dengan siapa. Ini perlu dicantumkan dalam business plan. Selanjutnya, kita harus memahami bagaimana untuk mencapai tujuan. Jangan sampai kita membuat satu usaha untuk mencapai tujuan dengan keuntungan segini, masyarakat agar begini, ini tidak jelas jalannya. Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan pengembangan BUMDes yang saya hormati, perlu kita sampaikan alasan mengapa perlu business plan. Yang nomor satu, membantu pemikiran awal usaha yang dikembangkan menjadi konsep bisnis. Jadi pemikiran dari pemetaan tadi ini nanti akan menjadi konsep bisnis. Yang kedua, memperjelas tentang produk atau usahanya. Yang ketiga, diperlukan business plan itu karena untuk memperjelas target pasarnya, mau kemana. Yang keempat, diperlukan business plan itu
agar jelas bagaimana cara memasarkan produk, kemana pemasarannya, caranya bagaimana, itu harus jelas. Yang kelima, mengetahui strategi apa yang perlu dikembangkan. Yang keenam, mampu memotret atau melihat kesiapan kita BUMDes. Jangan sampai secara teoritis pemahaman itu hanya dikuasai oleh direktur, tetapi secara kelembagaan BUMDes ini belum bisa dilihat secara kesiapannya. Yang nomor 7, mengetahui berapa besar modal yang dibutuhkan. Yang kedelapan, alasan perlu business plan, ini mengetahui apa resikonya dan tahu strategi penanganannya. Yang kesembilan, dapat juga diketahui perhitungan biaya usaha. Nah, biaya usaha itu banyak sekali, ya. Biaya usaha itu banyak sekali, nanti akan kita jelaskan. Nah, yang ke-10, mempertajam sistem operasional. Yang 11, mengurangi resiko kegagalan. 12, dapat diketahui break even point atau kapan kembalinya modal. Ini harus jelas. Berapa modal yang dibutuhkan, perhitungan biaya usahanya berapa, keuntungan yang akan didapat tiap tahun berapa. Ini nanti akan menentukan sekali kapan kembalinya modal usaha itu. Jangan sampai desa sudah memberikan penyertaan modal besar, mungkin miliaran, tetapi perhitungannya tidak jelas kembalinya modal, atau malah justru tiap tahun makin lama modalnya itu makin menurun. Ini namanya break even point-nya tidak bisa tercapai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu kita sampaikan tujuan menyusun bisnis plan. Yang pertama, kita menghindari resiko kerugian. Yang kedua, untuk memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan karena di situ sudah alurnya ada. Yang keempat, memudahkan pengawasan karena sudah dicantumkan bagaimana cara mengawasi dan poin-poin pengawasan sudah jelas. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Sistem pengendalian itu menjadi sangat penting. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk pada teknis, ya, teknis. Bagaimana langkah-langkah poin-poin yang harus dilakukan dalam membuat proposal usaha atau bisnis plan. Nah, yang pertama, menentukan ide usaha. Bisa juga membuat usaha yang benar-benar baru. Kami sarankan di BUMDes Bapak Ibu yang akan dikerjakan sebagai penugasan nanti, tolong ini mungkin membuka usaha baru. Biar ada hasil dari pelatihan beberapa hari yang kita lakukan ini. Ini kita pilih ini walaupun kita membuka peluang mungkin untuk yang lain. Yang kedua, bisa juga mengembangkan usaha yang telah ada, yang belum bisa berkembang dengan baik, maka perlu disusun bisnis plan ulang. Yang ketiga, bisa juga bisnis plan itu meniru usaha lain yang telah ada, mungkin untuk membuat modifikasi atau permodelan baru. Maaf, ini double klik. Yang kedua, segera menentukan nama usaha dan logo atau branding. Bapak Ibu, mulai nomor 1 tadi mohon untuk menjadi perhatian serius, karena ini sudah isi dari bisnis plan, dan siang hari nanti Bapak Ibu memulai mengerjakan
Dan hari Kamis nanti pada pertemuan tatap muka ini nanti dipastikan sudah menumpuk satu print out dari bisnis plan. Nah, yang kedua perlu kita menentukan usaha dan logo. Coba kita perhatikan. Nah, poin ini sederhana, namun sangat menentukan nama usaha tidak hanya dipakai 1 atau 2 periode saja, tapi sekaligus sebagai branding produk. Saya ulang, nama ini harus dibuat dan bisa berlaku untuk lama. Ketentuannya, nama itu diusahakan pendek. Bisa juga harus sederhana, mudah dieja. Syukur-syukur ejanya itu yang bisa mengeja itu secara kelas internasional, itu bisa. Jangan membuat nama hanya skala desa. Mudah diingat, enak dibaca, tidak ada nada sumbang atau tidak menimbulkan gosip, ya. Tidak ketinggalan zaman walaupun bertahun-tahun nanti dipakai, juga ada hubungan dengan barang dagangan. Tidak lucu misalnya itu makanan ketela dibukan nama itu pakai kecipir, ya enggak lucu, enggak nyambung. Selanjutnya, bila diekspor gampang dibaca oleh orang luar negeri, atau unik, tidak menyinggung perasaan kelompok orang lain atau tidak mengandung unsur negatif. Nah, juga dapat memberikan sugesti pada pengguna produk tersebut. Maksudnya apa? Orang yang mau beli itu benar-benar menarik perhatian dari lihat dari namanya itu sudah ada gaya tarik dan unik begitu. Nah, coba kita perhatikan ini Bapak Ibu. Banyak produk-produk berkelas internasional ini yang sekiranya itu memberikan branding dan nama itu tidak terlalu panjang dan juga hanya sangat sederhana. Contoh, salah satu contoh itu XL. Nah, hampir semua pengguna HP Android atau HP biasa kenal dengan XL, tapi logo brandingnya itu cuma XL biasa. Ada lagi Bank Mandiri, ini cuma lengkungan dari garis 2 atau 3 itu, tetapi itu memberikan isyarat yang cukup besar dan mengesan di hati bagi semua pelanggan dari bank itu. Ada lagi contoh dari Nasmoko. Nah, ini kan pemasar dari produk-produk yang cukup tren bagi dunia otomotif, dan branding logonya, namanya ini benar-benar cukup sederhana dan bisa mengesan. Yang ketiga Bapak Ibu, kita sangat memerlukan membuat executive summary atau penjelasan ringkas usaha yang sifatnya itu sangat mengenang. Executive summary itu catatan ringkas tetapi mengenang dan bagus. Nah, maka dikatakan di situ eksekutif. Nah, yakni merupakan penjelasan singkat mengenai isi proposal yang diberikan. Maksimum 1 halaman saja, jangan banyak-banyak, atau kurang ya nggak apa-apa, tetapi itu benar-benar fokus pada penjelasan ringkas yang eksekutif dan mencakup semua isi proposal bisnis itu yang diajukan. Yang kedua, penjelasan itu mampu memberikan kesan menarik dan meyakinkan secara cepat bagi pihak lain. Langkah yang keempat Bapak Ibu dalam menyusun proposal,
segera kita membuat pendahuluan proposal yang isinya merupakan latar belakang munculnya rencana usaha. Itu diceritakan dalam pendahuluan yang dijelaskan dari umum hingga mengerucut ke rencana usaha yang dimaksud. Nah, biasanya dalam eksekutif summary dan juga pendahuluan ini menjadi rancu, dan banyak juga penulis yang menuliskan di pendahuluan ini tidak menuliskan bersambungan dengan judul yang dibuat. Ini maka perlu kehati-hatian dalam membuat pendahuluan ini. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan poin tujuan dan juga manfaat usaha baru yang kita buat dan kita susun bisnis plan-nya. Yang ketiga, sebaiknya didukung oleh data aktual, tidak ngarang, tidak menghalusinasi, atau tidak berdasarkan pemikiran pribadi berkaitan dengan rencana usaha yang dimaksud. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, langkah yang kelima, membuat profil usaha. Profil usaha itu tercantum nama usaha, produk atau barang jasa yang akan ditawarkan, bila perlu berikan ilustrasi visualnya dan jelaskan keunggulannya. Maksudnya dalam membuat profil ini nanti boleh dicantumkan satu foto yang diharapkan mungkin bagus, atau suatu ilustrasi gambar apa ini yang cukup menarik untuk dicantumkan dalam profil usaha itu. Yang ketiga, perlu dicantumkan jasa pelayanan tambahan yang diberikan. Contoh, katakanlah satu BUMDes merencanakan membuat satu rumah makan di pinggir jalan di tanah kas desa. Nah, karena tanah kas desanya itu terletak di jalan provinsi. Nah, pelayanan tambahnya apa? Mungkin ada hiburan musik, mungkin ada sajian tari-tarian, mungkin ada sajian karaoke dan sebagainya. Ini merupakan jasa tambahan yang mungkin dimasukkan dalam membuat profil agar profil usaha itu mudah dikenal dan menarik bagi orang lain. Nah, selanjutnya lokasi usaha, lengkapi alamat lengkap sesuai dengan perencanaan usaha, bertitik di mana, bukan kantor BUMDes. Ini lokasi usaha baru yang akan kita buat, bukan kantor BUMDes. Dan segera lengkapi juga dengan foto Google Map-nya. Nah, kalau nanti itu kita buat pemaparan, maka Google Map itu bisa langsung kita klik untuk melihat lokasi usaha baru itu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk langkah yang keenam, menyampaikan analisis SWOT. Materi sudah kita sampaikan pada hari kemarin, baik itu strength, weakness, opportunities, dan threat, atau kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang berkaitan dengan usaha baru itu. Sekali lagi, ini berkaitan dengan usaha baru, bukan pada BUMDes. Selanjutnya langkah ketujuh, menjelaskan aspek manajemen yang akan kita lakukan. Ya. Dalam bisnis plan itu, aspek manajemen menjadi sangat penting dan itu harus direncanakan dengan baik dan dituliskan dalam bisnis plan. Untuk apa? Ini menjelaskan bagaimana usaha ini akan dijalankan. Caranya bagaimana agar bisa dijalankan usaha itu. Terus yang kedua, jelaskan juga struktur organisasinya. Misal kita gambarkan nanti setelah ini kita kirim untuk contoh kelembagaannya yang menggambarkan pembagian tugas dan wewenangnya atau tupoksinya, dan juga dijelaskan pula di situ
deskripsi pekerjaan dari masing-masing masuk yang manajemen di organisasi itu. Nah, selanjutnya ada tidaknya keterlibatan pihak luar serta aturan main kontrak. Mungkin usaha itu harus melibatkan pihak ketiga atau kelompok atau nanti mengharuskan ada kerjasama. Maka harus perlu diterangkan di situ sehingga manajemen dari usaha yang baru yang kita buat itu menjadi lebih jelas. Nah, langkah yang ke-8 dalam menyusun bisnis plan, kita perlu menjelaskan kualifikasi SDM yang nantinya akan mengelola. Nah, kalau kita sudah menentukan usahanya seperti apa, kelembagaannya seperti apa, manajemennya itu seperti apa yang kita pilih, maka kita harus menentukan kualifikasi. Menentukan apa? Menjelaskan skill apa yang dibutuhkan agar sesuai dalam mengelola usaha tersebut. Tidak mungkin kalau usaha itu melibatkan IT, kok kita mencarinya tukang yang memiliki skill pertukangan, itu tidak masuk, tidak nyambung. Maka harus kita jelaskan skill apa yang dibutuhkan dalam mengelola usaha itu agar usaha baru yang kita buat itu menjadi lebih baik. Yang kedua, menjelaskan dari skill itu harus memiliki pendidikan terendah apa dan mungkin jurusan apa yang kita perlukan. Mungkin di satu desa hanya memerlukan lulusan SMA untuk mengelola usaha baru, mungkin ada desa lain yang mengharuskan pengelolaan usaha itu harus dikelola oleh seorang sarjana. Ini tergantung situasi dan kondisi di desa itu dan perencanaan usahanya. Yang C, menjelaskan cara seleksi. Apakah ini perlu hanya penunjukan, apakah ini perlu tes, apakah perlu pembentukan tim seleksi. Ini harus dicantumkan. Kenapa? Agar tidak muncul KKN dan juga memenuhi standar kualifikasi. Dan juga perlu disampaikan mungkin hal-hal yang lain, persyaratan lain yang menyangkut SDM yang harus memenuhi standar kualifikasi ini. Karena ini menjadi sangat penting. Sebagus apapun perencanaannya, jika SDM yang mengelolanya itu tidak memiliki kualifikasi yang memenuhi baik skill maupun kemampuan yang lain, ini akan menjadikan usaha itu jatuh dan merugi. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam menyusun bisnis plan, langkah ke-9 perlu kita susun struktur organisasi untuk usaha pemula. Sebagai contoh, sebagai berikut. Mungkin ada pemilik dalam hal itu BUMDes. Nah, mungkin juga kita angkat manajer umum atau kepala unit usaha mungkin. Terus dalam komponen di situ ada juga bagian pemasaran, mungkin bagian produksi, mungkin ada bagian keuangan, ada bagian administrasi. Ini perencanaan usaha yang besar. Nah, ini perencanaan usaha yang besar. Tetapi di BUMDes ada juga yang nanti hanya diperlukan pemiliknya itu BUMDes, terus ada kepala unit, terus memiliki pegawai berapa. Ini tergantung model atau apa usaha yang akan dibuka baru. Nah, untuk pemasaran ini nanti menangani promosi, penjualan, distribusi, dan purna jual. Sedangkan produksi itu menangani bahan baku, persediaan, produksi, dan peralatan. Sedangkan untuk keuangan ini akan menangani kasir untuk pembukuan, akuntansi, dan pelaporan. Sedangkan untuk SDM ini rekrutmen, pengawas, pegawai, dan sebagainya. Ini diperlukan sistem administrasi, baik itu bagaimana kalau rekrutmen yang menangani itu bagian administrasi, mungkin untuk absensi, mungkin untuk dokumentasi dan sebagainya. Ini diperlukan
satu sistem kelembagaan yang khusus sesuai dengan usaha yang dirancang oleh Bapak Ibu. Nah, langkah ke-10 dalam menyusun bisnis plan perlu menjelaskan aspek pasarnya. Nah, kemana pasar yang akan dituju dan potensi prospeknya, segmentasi pasarnya, ini juga harus dituliskan secara jelas. Nah, jangan sampai terjadi satu BUMDes merencanakan mengangkat produk unggulan lokal berupa barang A, tetapi pasarannya tidak jelas. Ini jangan sampai terjadi. Nah, yang kedua, bagaimana tingkat persaingan? Jangan sampai kita hanya membuka unit usaha BUMDes karena di lingkungan desa itu sudah banyak barang yang sangat laris, terus BUMDesnya kepingin juga membuat. Yang ketiga, upaya pemasaran apa yang akan dilakukan, baik itu mulai dari penetapan harga, ini menjadi sangat penting untuk salah satu upaya, karena harga bersaing atau harga murah atau harga tinggi ini akan mempengaruhi jumlah pasar atau luasan pasar, dan juga akan mempengaruhi purna jualnya. Nanti setelah purna jualnya bagaimana? Selanjutnya kita juga harus menuliskan strategi pemasaran bagaimana. Kalau sudah ada barangnya, tingkat persaingannya sudah kita ketahui, upaya pemasarannya sudah dirancang, maka strateginya bagaimana? Ini harus dicantumkan, dituliskan secara tertulis, jelas dan dapat dilakukan. Yang kelima, lengkapi juga dengan perkiraan hasil penjualan per tahun. Mungkin diawali dari rekapitulasi penjualan tiap hari menjadi rekapitulasi penjualan per bulan, terus baru rekapitulasi penjualan per tahun. Nah, langkah yang ke-11 dalam menyusun bisnis plan ini menjelaskan aspek produksi. Nah, yang saya maksud aspek produksi itu ya, belum tentu unit baru itu membuat barang jadi atau barang olahan, tetapi nanti bisa terjemahkan aspek produksi itu dari memproduksi barang yang akan kita jual, dari produksi jasa maupun produksi barang. Nah, yang perlu kita menjadi perhatian adalah bahan baku untuk ketersediaan barang dan keberlanjutannya bagaimana. Ini khususnya yang menyangkut masalah unit usaha pembuatan barang, pembuatan produk atau perdagangan atau yang lain. Ini menyangkut ketersediaannya ada atau tidak di desa kita. Selanjutnya proses produksi, buatlah layout alurnya, proses produksinya maupun layout tata ruangnya. Ini juga dibuat secara baik. Untuk melengkapi dengan gambar layout, bila diperlukan ini gambarnya yang sangat menarik, jangan biasa-biasa saja. Terus rencanakan berapa kapasitas produksi per tahun. Kita perhitungannya nanti per tahun semua Bapak Ibu, karena dalam break even point perhitungannya nanti tiap tahun itu akan kita hitung berapa pendapatan per tahun, keuntungan per tahun, kembalinya modal berapa tahun, ini dari hitungan tahun. Sehingga kapasitas itu walaupun dihitung tiap hari berapa, nanti direkapitulasi menjadi kapasitas produksi per tahun. Selanjutnya perlu kita perkirakan jumlah target produksi. Perlu kita perhitungkan kapasitas sebenarnya berapa, perkiraan jumlah target produksi itu dipertimbangkan dengan kemampuan jual. Jangan sampai kita memproduksinya sangat banyak tapi tidak punya kemampuan jual. Selanjutnya Bapak Ibu perlu kita buat gambar flow proses produksinya. Bila perlu
nanti dibuat gambar-gambar yang sangat menarik agar nanti bisa memberikan penjelasan rinci bagaimana aspek produksi itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk menyusun bisnis plan langkah yang 12, kita perlu menjelaskan secara rinci pada aspek keuangan. Banyak hal pada aspek keuangan ini. Yang pertama, kita harus menghitung berapa pendanaan besar investasi yang dibutuhkan, sumber dananya dari mana, dan cara memperoleh dana. Nah, yang B, kalau sudah dibutuhkan berapa besar investasi yang kita perlukan, biasanya dalam perencanaan ini nanti hubungannya dengan penyertaan modal. Penyertaan modal yang dibutuhkan berapa dan itu digunakan untuk apa? Atau rencana penggunaan dana itu untuk apa saja. Nah, kan cukup dengan form yang sangat sederhana, mungkin nomor, uraian kebutuhan barang, nilai tiap-tiap A, terus jumlah anggaran yang diperlukan itu, terus mungkin sebelum nilai itu ditambahkan kolom jumlah dan satuan, maka akan diperoleh itu rencana penggunaan dana dan bawahnya diberikan penjumlahan, maka akan diperoleh alokasi investasi atau biasa disebut RAB, rencana anggaran biaya yang diperlukan. Yang C, perlu kita buat asumsi dengan cara membuat rencana pendapatan dan biaya dalam 1 tahun. Nah, kalau rencana usaha sudah jadi, maka akan diprediksikan nanti 1 tahun itu akan mendapatkan dana berapa. Mungkin ada yang nanti merencanakan 1 tahun itu mendapatkan pendapatan 1 miliar 1 unit usaha. Nah, terus nanti sisi kanannya, kolom sisi kanannya itu diurai biaya 1 tahun untuk apa saja, baik itu biaya untuk produksinya, baik itu untuk permodalannya, dan juga digunakan untuk biaya gaji pegawai, itu masuk pada biaya. Maka di situ akan terlihat bahwa rencana pendapatan biaya 1 tahun itu menunjukkan akan terjadi keuntungan sekian. Yang D, analisa keuntungan tiap bulan dan tiap 1 tahun. Nah, untuk analisa keuntungan dan dalam 1 tahun ini dipertimbangkan dari rencana pendapatan dan biaya, tetapi harus masih perlu dipertimbangkan lagi karena dipastikan ini perlu ada cadangan dana, sehingga di situ sudah dimasukkan ini cadangan dana atau dana cadangan ini atau keuntungan yang disimpan ini perlu dimasukkan dan nanti akan menjadi pengurangan pada keuntungan di poin C yang dituliskan pada poin D di analisa keuntungan. Nah, setelah dari pertimbangan A sampai D tadi, maka nanti akan diketahui bahwa jika poin A itu diperlukan dana 1 miliar, ternyata dari analisa keuntungan tiap tahun itu nanti tiap tahun bisa memberikan keuntungan 100 juta, maka bisa dibaca bahwa break even point atau kembalinya modal itu diperlukan 10 tahun. Sehingga untuk pembiayaan ini akan sangat jelas bahwa modalnya dibutuhkan sekian, pelaksanaan usahanya seperti ini, rencana pendapatan biaya seperti ini, analisa keuntungan seperti ini, maka akan diketahui usaha itu nanti dalam 10 tahun akan kembali modal. Yang 13, resiko bisnis. Nah, banyak hal yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Untuk resiko bisnis itu analisa efisiensi usaha atau daya fungsi berapa persen ini perlu dipertimbangkan. Maksudnya begini, dalam perencanaan itu ini biasanya diperhitungkan idealisme, tetapi perlu diketahui bahwa biasanya itu
nanti tingkat ketercapaian tujuan itu belum tentu bisa sesuai dengan harapan. Maka itu bisa disebut dengan efisiensi. Katakanlah dari perhitungan itu maka akan diambil efisiensinya 95%. Itu sudah bagus. Atau efisiensinya itu mencapai 100%. Saya yakin ini bisa tercapai. Ini bagus, tetapi ini menjadi resiko bisnis sangat tinggi. Maka perlu kehati-hatian dalam menentukan efisiensi ini. Yang B, apa saja kemungkinan hambatan yang akan terjadi? Ini perlu dicatat besar-besar. Ya, perlu dicatat besar-besar agar nanti bisa menjadi perhatian. Yang C, kemungkinan ada kerugian dari dampak apa saja. Kita harus berhati-hati sekali karena kerugian itu kan menjadi resiko bisnis. Maka kemungkinan apa saja yang menyebabkan kerugian ini harus dicatat baik-baik dan jelas. Ya. Yang D, kemungkinan kelemahan sumber daya manusia. Sumber daya manusia biasanya sifatnya itu di awal sangat semangat, itu terus biasanya menemui kesulitan itu mengendor dan mungkin mengendor. Tetapi ini harus menjadi catatan khusus. Ada kemungkinan tidak SDM yang kita masukkan ini akan menjadi seperti itu, atau SDM-nya tidak bisa menjalankan tugas sesuai dengan perencanaan. Yang E, resiko dampak persaingan. Begitu apa yang kita buat itu menjadi booming dan terkenal, maka kita tidak boleh kaget kalau nanti akan terjadi usaha-usaha dari masyarakat yang meniru usaha BUMDes. Itu sangat mungkin, dan biasanya pihak lain ini akan membuat satu usaha yang hampir sama. Nah, ini dampak dari persaingan dan ini merupakan resiko, maka perlu dipertimbangkan menjadi catatan kemungkinannya apa saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk langkah 14 dalam menyusun bisnis plan ini menjelaskan aspek-aspek lain yang sekiranya itu belum dicatatkan, belum disampaikan poin 1 sampai 13. Nah, baik itu menyangkut kendala yang mungkin timbul atau alternatif pemecahan masalahnya ini juga disampaikan. Juga jadwal kegiatan atau rencana tindak lanjut RKTL ini juga disampaikan. Juga menggambarkan tahapan-tahapan dari persiapan hingga berjalannya usaha yang dimaksud. Maksudnya apa? Maksudnya dari perencanaan usaha itu akan dipastikan nanti bulan ini bisa jalan. Karena kebanyakan membuat rencana usaha atau bisnis plan itu ngatur, bisa 1 tahun nggak jadi-jadi. Dan biasanya ini yang disalahkan orang lain. Ini biasanya menjadi kesulitan tersendiri. Maka rencana tindak lanjut ini menjadi sangat penting untuk disampaikan pada penjelasan aspek lainnya. Nah, juga tambahkan informasi yang tidak masuk ke poin-poin sebelumnya, namun dianggap penting untuk disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, poin 15 dalam menyusun bisnis plan itu perlu kita siapkan lampiran-lampiran. Yang satu itu harus ada jadwal aktivitas. Penjadwalan dulu dari mulai untuk melihat potensi, terus melihat analisis bisnis, untuk juga kelayakan, studi kelayakan. Ini perlu dijadwalkan secara baik sampai kapan pelaksanaan ini dibuat jadwal. Yang kedua, sampaikan data pendukung yang berkaitan dengan studi kelayakan. Jadi tidak tiba-tiba itu uji layak. Kenapa menyebut layak? Yang ketiga, rincian dan perhitungan dari aspek studi kelayakan. Ini maksudnya studi kelayakan dihitung berdasarkan analisis keuntungan dari sisi profitnya. Nah, selanjutnya
sampaikan kualifikasi SDM yang dibutuhkan yang akan mengelola secara rinci. Kalau di depan tadi ini masih sekedar garis-garis besar, tetapi kualifikasi secara rinci ini potret yang kita butuhkan ada di sini. Ditambahkan lampiran-lampiran yang lain yang mungkin diperlukan untuk mendukung bisnis plan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisnis plan itu menjadi sangat penting karena jika Bumdes Bapak Ibu nanti sudah bisa membuat bisnis plan untuk membuat usaha baru, maka bisnis plan itu menjadi dokumen yang akan membantu Bumdes dalam mengembangkan usahanya. Kenapa? Kalau nanti akan meminta penyertaan modal baru, maka di atasnya itu tinggal menambah surat. Tinggal menambah surat pengajuan tambahan penyertaan modal, lampirannya bisnis plan. Fungsi yang kedua, bisnis plan itu selain yang saya terangkan di depan, ini nanti jika ada satu pihak ketiga yang nanti membuka peluang untuk memberikan hibah ataupun bantuan, maka tinggal membuat proposal dan dilampirkan bisnis plan. Nah, jika diperlukan presentasi, maka siapkanlah presentasi yang menarik menggunakan PowerPoint tentang bisnis baru yang kita buat dan kita susun bisnis plan tadi. Nah, sifatnya apa? Dibuat presentasi yang menarik, interaktif. Maaf, walaupun ini belum menjadi bagian dari penugasan, tapi ini perlu tetap kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti setelah nanti sudah penugasan itu jadi, Bapak Ibu bisa menerapkan, dipresentasikan di pemerintah desa masing-masing atau dipresentasikan ke BUMN dalam rangka untuk mencari mungkin hibah. Nah, yang kedua, singkat namun jelas dan meyakinkan. Yang ketiga, grafik dan animasi visual. Ini visual oriented ini perlu disampaikan agar bisa meyakinkan pihak-pihak yang kita berikan presentasi. Yang keempat, siapkan backup. Maksudnya baik itu file itu disimpan di Google Drive, baik itu file disimpan di flash disk dan yang lain sebagainya. Dan juga mungkin perlu di print out secara baik dan juga sampai disahkan ditandatangani oleh direktur, ditandatangani pengawas, kepala desa sampai BPD, sehingga bisnis plan yang akan kita buat dan kita hasilkan pada saat pelatihan ini benar-benar memberikan manfaat bagi pengembangan Bumdes kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan kita sampaikan secara runtut daftar isi. Kita mengacu pada penjelasan di awal tadi. Untuk penugasan besok ini mohon dengan sangat mengacu sesuai dengan isi proposal yang saya sampaikan. Karena ini sudah saya pandu dengan isi proposal sangat jelas, maka Bapak Ibu tinggal mengisi titik-titik yang ada di sini. Nomor 1, buatlah cover, ada judul, ada logo dan branding. Yang nomor 2, buatlah pengantar atau executive summary. Yang ketiga, buatlah pendahuluan. Yang keempat, profil usaha. Sebelum saya lanjutkan, semuanya ini penjelasannya di depan sudah ada. Nanti materi saya share dalam bentuk PDF biar tidak terubah. Yang kelima, isinya manajemen usaha. Yang keenam, isinya struktur organisasi. Yang ketujuh, tupoksi dari struktur tadi. Yang kedelapan, kerjasama. Mungkin ada kerjasama dengan kelompok UMKM, mungkin ada kerjasama dengan Pok Darwis, mungkin ada kerjasama dengan pengelola Pansimas dan sebagainya. Ini diperlukan penjelasan kerjasama. Yang 9, aspek pasar. Ini dituliskan. Yang ke-10, proses produksinya bagaimana dijelaskan. Yang ke-11, untuk proses produksi
menyangkut rencana biaya kebutuhan modal. Ya. Dijelaskan juga rencana biaya produksi, rencana pendapatan dan biaya 1 tahun. Maaf Bapak Ibu, yang 11 ini aspek keuangan. Saya salah tulis ya. Sekali lagi nomor 11 itu aspek keuangan. Yang 1 tuliskan rencana biaya kebutuhan modal. Yang B rencana biaya produksi. Yang C rencana pendapatan dan biaya setahun. Yang D analisa keuntungan usaha dalam 1 tahun. Yang E break even point atau perhitungan kapan kembalinya modal. Sekali lagi saya ulang, maaf nomor 11 itu yang benar aspek keuangan. Nanti sebentar lagi saya betulkan. Yang 12 itu resiko usaha. Ini jelaskan resiko usahanya apa saja. Yang 13 hambatan yang mungkin timbul. Yang 14 lampiran-lampiran yang diperlukan. Itu sampaikan di situ agar menjadi bahan pendukung untuk menguatkan bisnis plan yang Bapak Ibu susun. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba nanti Bapak Ibu memberikan penilaian pada bisnis plan itu secara mandiri. Syukur-syukur nanti minta bantuan desa untuk memberikan penilaian dengan kriterianya begini. Aspek tujuannya itu 10, aspek deskripsi usaha, penjelasan usaha itu 20, aspek pemasarannya 40, karena yang paling penting pemasarannya, proyeksi keuangannya itu 20, dan aspek resiko bisnis 10. Nah, dari pembuatan bisnis plan Bapak Ibu itu nanti, jika memenuhi kriteria ini nilainya 100%. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan dalam menjelaskan bisnis plan pada siang hari ini. Mudah-mudahan pelatihan dalam rangka untuk menyusun bisnis plan untuk mendorong unit usaha baru di Bumdes Bapak Ibu nanti banyak manfaat dan memberikan dampak besar bagi pengembangan Bumdes Bapak Ibu dan umumnya di Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.